luar biasa karena kebaikan Tuhan, kematian Tuhan membuat kita hidup di dalam kemenangan. Hari ini kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Mari kita merayakan kemenangan di mana kita hidup semakin di dalam kebenaran. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala, kita datang menghadap Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia yang harus kita hargai, Dia yang harus kita hormati. Dia segalanya dalam kehidupan kita. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat pengorbananmu, buat kasih setiamu, buat anugerahmu, sehingga kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau merayakan, memperingati kenaikan Yesus naik ke sorga. Kami mau hidup kami semakin mendekat kepada Tuhan. Kami mau hidup kami semakin hidup di dalam kemenangan, seperti yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau memuji Tuhan. Hari ini kami mau menyembah Tuhan. Semua yang mau memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Luar biasa kasih setia Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, katakan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan hidup hanya untukmu. Haleluya. Yang terbaik buat Tuhan akan hidup kita dari Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, semangatku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Amin.
jaga, biar Tuhan menjaga hati, pikiran, dan jiwa kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu Yesus. Kami mau tinggal diam dalam hadirat-Mu, karena di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami akan kuat menghadapi kehidupan akhir zaman ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Ku rindu memandang wajah
kepadamu Tuhan, karena Tuhan segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Bersujud di kakimu, menikmati kehadiranmu. Kau berkata, kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau hapuskan air mataku, kau penuhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Mau ku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau hapuskan
Tuhan dalam hadirat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Haleluya. Haleluya, Tuhan kami, Tuhan Allah yang hidup dan yang kekal, Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan kami sembah di dalam satu nama yang mulia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami, Raja di atas segala raja, yang berkuasa di bumi dan di sorga, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang merubah air menjadi anggur, yang menghidupkan Lazarus dari kematiannya. Dialah Allah yang berkuasa, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah menghancurkan kuasa dosa. Terpujilah Tuhan kami. Itulah Allah kami yang kami sembah, dimuliakanlah namamu di dalam setiap kami. Ditinggikan, diagungkan, dihormatilah Engkau dalam setiap hidup pribadi kami secara pribadi. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, disembah dan dihormati dalam setiap perilaku kami. Terpujilah Tuhan, curahkanlah Roh Kudus, Roh yang memberi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, mengurapi kami sehingga kami beroleh sumber kehidupan, kekekalan dari Tuhan kami Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara jiwa kami. Tuhan Yesus, jamah hati kami untuk percaya dan menerima firman Tuhan, untuk menyambut firman-Mu sebagai kebenaran yang hidup, yang mengubahkan kami untuk masuk dalam kekekalan kerajaan sorga, yang menjadikan kami ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima firman ini. Amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Hari-hari ini saya selalu bicara tentang kerajaan Allah, dan hari ini saya masih bicara tentang kerajaan Allah. Saudara, dalam versi yang baru yang kita semua sudah sering membaca, kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-16, mulai dari ayat yang ke-19. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-19. Ya, kita semua akan berganti-gantian membaca firman Tuhan. Saya akan baca ayat 19, Bapak Ibu akan membaca ayatnya yang ke-20. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu
dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang orang bernama Lazarus, orang yang berborok, berbaring di kaki rumah orang kaya, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. lalu ia disebutkan Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Amin. Sampai di sini kita baca firman Allah. Saudara, melalui kisah ini kita sampai pada satu kenyataan bahwa sorga itu ada. Bukan hayalan. Kehidupan setelah kematian itu sungguh benar ada. Ini salah satu kebenaran yang sangat patut kita syukuri, ya, sehingga kita tidak perlu menunggu ada orang bangkit dari antara orang mati untuk menceritakan sorga itu ada, seperti yang diinginkan orang kaya tadi. Ya, makanya dari dulu saya tidak percaya ada orang bersaksi mati dibawa ke sorga, terus Tuhan suruh balik lagi ke dunia untuk memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang. Saya tidak percaya, karena Abraham dari sorga bilang kepada orang kaya. Oke, kita lanjut aja ayat yang ke bawahnya. Ya, selain ayat 27, kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Ya, ini sebelum perjanjian baru ada. Apa yang ada pada mereka? Perjanjian lama. Bacalah itu. Kalau mereka tidak mau membaca Alkitab, mereka toh juga tidak akan percaya, sekalipun ada orang yang bangkit dari orang mati untuk menceritakan sorga. Itu poin saya yang pertama, bahwa setelah mati ada kehidupan. Saudara tahu bahwa manusia dan binatang ada mulanya, ada awalnya, dan ada akhirnya. Ya, binatang ada awalnya, ada akhirnya, mati, selesai. Kita tidak ketemu dia lagi di sorga atau di neraka. Tetapi kalau manusia ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Manusia itu diciptakan untuk kekal. Tapi setelah mati, apakah saudara berada di sorga bersama Tuhan, atau saudara berada di neraka selama-lamanya bersama dengan penderitaan? Halo? Nah,
Tidak ada akhirnya. Manusia ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Binatang ada awalnya, ada akhirnya. Tuhan tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Itu bedanya dengan kita. Amin. Makanya saudara merayakan hari ulang tahun itu awal saja, tapi sebelum itu sudah ada dalam kandungan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini harus kita pahami bahwa kita ini akan mati dan akan masuk kepada satu kekekalan yang selama-lamanya dan tidak terbatas. Nah, ini perlu saudara baca berulang-ulang. Kisah ini adalah sebuah kisah yang harus membuat kita jauh berpikir kepada masa yang akan datang. Enggak hanya sampai di S1, S2, S3 kuliah, punya uang, punya sawit, punya rumah. Halo? Enggak hanya sekedar berpikiran karir, kapan kawin, kapan punya anak, kapan punya mobil, kapan bisa jalan-jalan ke Eropa. Itu pikiran yang terlalu singkat, karena hidup kita ini di mata Tuhan terlalu sangat singkat. Bahkan di mata Tuhan hidup kita ini enggak sampai 1 hari. Kalau itu dipandang dari pandangan kehidupan Allah. Kalau kita pandang kehidupan kita terhadap anjing saja berbeda. Anjing hidup 10 tahun dia pikir itu sudah lama. Ya, sudah tua anjing umur 10 tahun itu. Udah tua bangka. Tapi bagi manusia 10 tahun masih kelas 2 SD kalau sekolah. Ya, kalau kita melihat kehidupan di bawahnya lagi, kita melihat kupu-kupu. Berapa lama kupu-kupu hidup? Ya, hari ini kita lihat, besok kita lihat, besok kita lihat. 1 minggu kemudian mana kupu-kupu yang kemarin? Itu sudah paling lama menurut kita. Tapi menurut kupu-kupu dengan akalnya sendiri, bagi dia itu sudah sangat lama. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu makanya kita ini hidup dengan Tuhan beda sedikit saja. Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Kita punya awal dan akhirnya sama dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara hanya memikirkan 7 hari seperti kupu-kupu. Saudara, kalau kupu-kupu wajar dia memikirkan hanya untuk 7 hari. Semut wajar memikirkan hidupnya hanya untuk 5 sampai 7 hari. Capung sangat wajar memikirkan hidupnya hanya untuk sampai 2 minggu. Tapi manusia harus memikirkan hidupnya sampai tidak berakhir. Nah saudara, kisah ini menjelaskan ada sorga dan ada neraka. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ada berapa banyak orang kaya yang bajunya mahal-mahal. Bisa mahalnya sama dengan harga mobil. Ya, saudara, bisa mahal puluhan juta baju orang-orang kaya. Dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahannya. Nah, kalau kita melihat orang crazy rich, bagi-bagi uang, bagi-bagi kacamata jutaan, lihatkan saldo. Nah, saudara, itulah gaya hidup orang-orang yang hidup dalam kemewahan, bersukaria. Setiap kali makan habis puluhan juta. Bagi mereka biasa. Ya, posting makan di rumah makan yang mewah, posting makan makanan yang mahal-mahal. Saudara, apakah kita hidup hanya untuk sebuah kemewahan? Adakah kita hidup hanya untuk sebuah kekayaan? Nah, kita yang bahas dulu yang kaya ini, karena ini dulu yang diceritakan. Dan orang kaya, orang mati, orang miskin sama-sama mati. Amin. Ya. Nah, orang kaya ini mati. Di dalam ayatnya yang ke-23, orang kaya itu juga mati.
lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kenapa orang kaya ini masuk neraka? Alkitab tidak mencatat kejahatannya. Apakah dia seorang pencuri, pembunuh? Apakah dia seorang penjina? Apakah dia seorang pendosa besar sehingga dia mati dan dia masuk ke dalam api yang kekal, ke dalam penderitaan yang kekal? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang kaya ini orang baik. Buktinya apa? Lazarus duduk di pintu rumahnya, nggak diusirnya. Jadi orang kaya ini, kalau saya baca literaturnya, saudara, kenapa Lazarus memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja, itu yang dimakan. Jadi literatur yang saya baca dan dari beberapa khotbah yang saya dengar, orang kaya pada zaman itu cuci tangannya itu roti. Minyak-minyak, lemak-lemak itu dicuci dengan roti untuk menghisap minyak-minyak itu, baru setelah itu dengan air. Kalau kita sekarang kan dengan sunlight atau apa. Nah, mereka dengan roti, saudara. Nah, roti-roti inilah yang dilihat oleh orang kaya itu dimakan oleh Lazarus yang miskin tadi. Jadi cukup banyak rotinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi lihat, ternyata dia berakhir hidupnya selama-lamanya di dalam neraka. Ada apa gerangan? Apakah salah menjadi orang kaya? Saudara, nah, kekayaan adalah mamon. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Mamon itulah salah satu berhala, salah satu bentuk manusia mengingatkan dirinya, sehingga dia tidak pernah punya hati untuk mengobati orang yang miskin tadi. Dia tidak bisa hanya memberikan sepotong dari daging ayam atau daging lembu atau daging dari yang dia makan. Kepada orang miskin ini, dia sungguh sangat terikat dan terfokus kepada kekayaan yang akhirnya mementingkan diri sendiri. Saudara, ada satu nilai kejahatan bagi orang kaya yang begitu apatis. Yang penting saya kan gak ganggu kau, kau juga jangan ganggu aku. Ya, ini salah satu budaya manusia mencintai diri. Saya dulu waktu masuk sekolah kita, ada teman saya orang Ambon, udah lebih tua dari saya memang. Barang-barangnya gak boleh dipakai, sisirnya gak boleh dipakai, gayungnya apapun punya dia, karena dia udah waktu itu udah biasa hidup di luar negeri, semuanya sendiri gitu. Jadi waktu kami masuk kaget juga gitu kan, dia orang Ambon. Semua barang-barang saya kalian gak pakai, dan saya pun tidak akan pakai barang kalian. Saya pun gak akan pinjam, gak akan ganggu punya kalian. Punya saya jangan diganggu, bantal saya jangan dibawa, tempat tidur saya jangan kalian duduki. Itu udah dikasih tahunya pertama kali kami masuk kamar, walaupun belum saling kenal. Nah, syok juga mendengar, wah hebat kawan ini, saudara. Nah, ada banyak kita, saya nggak jahat, saya nggak ganggu orang, tapi orang jangan ganggu saya. Ya, saya nggak minta nasimu, dan saya juga nggak akan kasih nasi saya. Ya, saya nggak akan pinjam barangmu, dan kamu juga jangan pinjam barang saya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya nggak akan pinjam mobil kau, tapi kamu jangan pinjam mobil saya. Nah, saudara, saya nggak akan merugikan kalian, tapi kalian jangan merugikan saya. Saudara tahu, sehingga orang yang miskin ini hanya boleh layak makan dengan roti-roti yang jatuh. Itulah yang pantas
untukmu. Itulah bagian. Nah, karena manusia kaya selalu mengukur orang dari kaya. Jangan coba-coba orang miskin ngomong sama orang kaya. Ada yang pernah coba? Cobalah kalau nggak makan nanti. Ya, ini maksudnya orang kaya yang bertobat, yang belum bertobat. Ya, kadang-kadang yang bertobat juga masih terpengaruh. Kalau ada orang yang kurang kaya ngomong sama dia, masih pun. Tapi kalau ada orang yang lebih kaya ngomong sama dia, didengar. Ya, bahkan para konglomerat yang hadir di ulang tahun almarhum Eka Cipta, ketika pendeta khotbah mereka sibuk ngobrol. Ini kesaksian langsung dari Kris Manusama yang hadir di acara itu. Pendeta cerita. Tapi begitu Eka Cipta yang bicara selesai khotbah, semua diam. Karena yang bicara lebih kaya daripada yang mendengar. Makanya waktu Yesus si miskin dan si kere, Yesus itu kan datang ke dunia memang dalam posisi miskin. Diambilnya posisi itu untuk hidup di dunia. Terus ketemu dengan seorang pemuda yang begitu kaya raya. Yesus yang miskin, yang semua orang tahu dia tinggal di keluarga Yusuf dan Maria, tukang kayu. Orang tahu ekonominya, orang tahu keluarganya, orang tahu makanannya, orang tahu rumahnya. Kemudian Yesus si miskin ini bilang sama si pemuda yang kaya raya, yang banyak hartanya, jual hartamu, kasih sama orang miskin, ikut saya, kau punya harta di surga. Manalah mau orang ini mendengar kalau yang ngomong orang miskin. Nah saudara, jahat gak itu? Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah makanya setelah dia masuk neraka, Abraham mengingatkan, ada pada mereka cerita firman Tuhan, kisah kitab para nabi. Ada memang, tapi gak pernah dibaca. Karena apa? Karena orang kaya ini hanya ingin mujizat. Kalau ada yang bangkit dari orang mati, mujizat gak? Terus pergi ke rumah saya, mujizat kan? Ini saya kemarin udah mati suri, udah mati selama 5 jam dibawa ke sorga, dan Tuhan melihatkan sorga sama saya, kemudian dilihat ke neraka. Nah ini orang Kristen yang cenderung mujizat, tapi nggak pernah baca Alkitab. Maunya mujizat. Nah orang yang kaya ini mencapai kesempurnaannya di dunia dengan kekayaan. Saudara, nah ada berapa banyak orang kaya? Saya nggak diganggu. Saya nggak ganggu hartamu, kamu jangan ganggu harta saya. Saya nggak minta duitmu, kau juga jangan minta duit. Ya, nah saudara. Nah, sehingga dia tutup mata. Saya nggak anti sama orang kaya, karena ketika si Lazarus masuk surga, dia duduk di pangkuan siapa? Halo? Duduk di pangkuan siapa? Abraham itu orang kaya, orang miskin? Ah, nggak jelas suaranya. Orang kaya, orang miskin? Orang kaya. Tapi kenapa ada Abraham di dalam surga? Orang kaya. Tapi inilah orang kaya yang setia, yang tahu artinya kenapa dia jadi orang kaya. Abraham itu orang kaya, makanya baca Alkitab supaya saudara tahu kekayaan Abraham itu. Duduk kalau dia di pangkunya Lazarus, kalau dalam bahasa Yunani tidak dipangku, dipeluk. Siapa yang pernah dipeluk orang kaya? Orang kaya paling gak mau memeluk. Kalau ada yang masih memeluk saudara di gereja ini, belum kaya itu. Ya, tapi tunggu nanti hartanya sudah masih mau meluk gak? Kalau malu, duduk di pangkuan. Nah saudara, ya,
Saya tidak anti kita orang kaya, tapi saya doakan saudara kaya tapi masuk surga. Amin. Jadilah orang kaya yang setia, menjadi saluran berkat. Untuk apa saya kaya? Untuk apa saya kuat? Saya kuat untuk menggendong yang lemah. Untuk apa saya pintar? Untuk mengajar yang bodoh bisa jadi pintar, bukan membodoh-bodohi yang bodoh. Amin. Untuk apa saya kaya? Hanya untuk punya baju mahal, makan dengan kemewahan setiap hari? Tidak itu yang Tuhan inginkan. Ya, orang yang kaya yang diinginkan Tuhan, orang yang membagi-bagikan hartanya. Inilah orang kaya yang tahu memiliki hidup yang kekal. Siapa yang mau kaya? Dan sudah tahu tujuan kekayaannya apa? Saudara, kalau saudara mau kaya dan saudara ingin saudara menjadi orang yang setia menjadi berkat, saya percaya saudara bisa jadi kaya. Amin. Amin. Yang amin dulu. Amin. Saya mau jadi kaya, angkat tangannya dulu. Oke. Mertua mau jadi kaya, kasih serius nih, angkat tangannya. Nah, kalau mau itu harus angkat tangan. Petri mau jadi kaya, mana tangannya? Nah, ya, Herlin mau jadi kaya, amin. Nah, si Yuhana mau jadi istri orang kaya aja ya. Dia mau jadi istri orang kaya, Allah. Nah saudara, saya doakan. Untuk apa kaya? Untuk apa? Nah, untuk menjadi berkat dalam kekekalanmu. Tidak rugi. Nah, ada sebuah suku di pulau. Ya, ini dongeng. Tapi dongeng yang masuk akal. Jadi di suku yang kaya ini, di sebuah pulau yang sangat kaya, jauh terpencil, dia selalu menjadikan raja kalau ada orang yang terdampar, entah kapalnya hanyut, entah jatuh, entah gimana. Karena anggapan mereka orang yang keluar dari laut, mereka anggap dewa. Jadi mereka jadikan itu rajanya. Dan mereka bikin perjanjian, semua perkataan, semua perintah, semua apa yang dikerjakan raja akan dituruti. Semua kemauan, pokoknya dia benar-benar jadi dewa, gak ada yang bantah. Tapi hanya setahun. Setelah setahun, raja ini pensiun, dibuang ke sebuah pulau. Di situ ada lengkap semua binatang buas, ada ular, ada buaya, ada harimau, ada singa. Dia dibuang ke situ dan akan mati di situ. Itu tradisinya. Dan setiap yang jadi raja selalu dibuang ke sana. Selama setahun dia foya-foya, dia hura-hura. Dia lupa memikirkan setahun setelah itu. Dia begitu terlena dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan kesenangan. Sehingga ketika masanya berakhir setahun, barulah dia berpikir, hah? Nah, kebanyakan orang terlambat. Satu, terlambat bertobat. Dua, terlambat berbuat baik. Tiga, terlambat memberitakan firman Tuhan. Jangan seperti orang kaya tadi, udah mati baru ingat. Tolonglah salah satu yang dari sini pergi ke rumahku. Berani orang dari neraka nyuruh orang dari surga pergi ke rumahnya, sombongnya masih dibawa ke neraka. Sombong gak itu? Udah masuk neraka, nyuruh orang yang di surga, tolong kau ke rumahku. Kasih tahu bahwa di neraka itu gak enak. Ini orang kaya sombong, udah masuk surga sombong. Udah ditangkap KPK masih begini, masih bilang tidak bersalah. Ada banyak orang, ya. Saya kalau di LP, kalau yang narkoba rata-rata tidak ngaku.
Tapi kalau yang membunuh, yang berantem, yang berjudi, itu rata-rata ngaku. Kenapa? Main judi sama. Tapi kalau kena yang narkoba, kenapa? Dikibus. Aku nggak pegang barang. Aku nggak pakai kok. Nah, tapi kalau ada yang ketemu membunuh, ada yang masih muda, itu Marga Tariwaran masih muda, kena 21 tahun. Gendut dia, masih muda. Ya paling 20-an waktu dia masuk itu. Supir mobil simbol gak ke mana gitu. Jadi saudara, kalau ketemu narkoba, gak ada yang mau. Susah sekali mengaku dosa. Saudara, jangan terlambat bertobat. Jangan terlambat berbuat baik. Jangan terlambat ngasih tahu firman Tuhan sama keluarga kita. Amin. Jangan nanti setelah mati masuk neraka, aduh, masih ada istri gua di mana? Malaikat kasih tahu dulu mereka. Nanti ikut transfer ongkosnya. Gak ada hubungannya orang mati dengan orang hidup. Amin. Ya. Nah saudara, jadi satu hari terdampar lagi satu orang ke pulau. Orang ini merayakannya, diangkatnya lah orang yang terdampar tadi jadi raja. Dikasih tahulah peraturannya. Apapun, semua yang kau katakan kami turuti. Semua, pokoknya tidak ada yang bisa membantah. Tapi setelah itu kamu akan kami buang ke pulau sana dan akan dimakan oleh binatang-binatang buas. Nah, saudara, jadi dia tidak memikirkan yang hanya setahun ini. Ya, bagaimana caranya supaya nanti aku tidak mati? Begitu dia dilantik jadi raja, dia nggak lupa diri. Jangan lupa kacang sama kulitnya. Hanya gara-gara saudara punya harta 21 miliar. Ada berapa tabungan kita? Udah dikit lagi 1 M Pak. Udah tabung terus ya. Jika perlu besok makan beras 3 kali sehari. Biasa 3 kali sehari, besok 2 kali lah. Ya, udah kau belikan teri aja. Saudara, listrik matikan. Ya, bermobil botak biarkan dulu, belum meletus masih bisa dipakai. Iya, saudara, merokok pun sampai ke busa gabus. Udah sampai gabus, masih belum terbakar bibirku, masih bisa. Mau apa? Rokok yang terbakar bibirku, ya terserah. Saudara, ada orang yang seperti ini. Ya, udahlah ke puskesmas saja gratis. Kalau duitnya banyak. Nanti sembuh ya, ini sembuh. Saudara, ya, nah orang yang muda tadi, orang yang masuk dari raja tadi, begitu dia dilantik jadi raja, langsung dia mengambil perintah. Pasukan, saya perintahkan bunuh semua singa-singa yang ada di pulau itu. Dikirimnya tentaranya, matikan semua singa-singa. Sudah siap aja, apa lagi? Matikan semua buaya di sana. Buaya darat semua. Tembak semua buaya, mati. Apalagi binatang, udah semua ular, semua binatang buas kalian jengking, kalian bunuh. Selesai semua, tidak lagi binatang buas. Apalagi raja, kalian bangun istana di sana. Ini raja hebat. Makanya jangan bodoh-bodoh di dunia ini, amin. Pikirkan nanti rumahmu di sorga. Haleluya. Ya, perintahkan malaikat. Jadi jangan udah masuk neraka baru perintah, tidak bisa. Kerajaan sorga bukan soal perkataan, soal kuasa. Amin. Kemudian dia suruh bangun kalian istana bagus. Dibangunlah istana cantik. Selesai istana, apa lagi? Kalian tanami semua pohon-pohon buah-buahan, kalian cantikkan pulau itu.
jadi kebun. Oh, ditanam mereka semua pulau-pulau itu dengan tanaman sampai semua bahan makanan. Ya, semuanya sudah diperlengkapinya. Habislah masa 1 tahun ini. Dicampakkanlah raja yang tak dipakai ini, dibuanglah ke pulau itu, dan sampai di situ dia menikmati hidup. Saudara, seberapapun umur kita di dunia ini, punyalah harta di surga. Saudara masih punya otoritas menggunakan kuasa itu, karena kerajaan surga sudah datang sama saudara semenjak Yesus turun ke dunia. Amin. Nah, saya minta Arse baca 1 Korintus 4 ayat 20. Ya. Ini catat yang tadi yang saya doakan jadi orang kaya. Saudara lihat 10 tahun mereka kaya itu, dalam nama Tuhan. Amin. Di mana itu saudara pakai? Jangan sampai setelah mati. Sekarang kerajaan Allah sudah datang. Semenjak Yesus datang ke dunia, dia membawa kerajaannya. Dan kerajaan Allah bukan soal ngomong-ngomong, bukan soal dongeng-dongeng dan cerita-cerita, soal kuasa. Amin. Amin. Nah, orang yang tadi pintar, selama setahun dia jadi raja, dia punya kuasa. Dia bangun hidupnya. Dia tidak mau mati konyol. Dia tidak mau terlena dengan setahun. Kalau saudara memiliki kuasa, jangan hanya berharap untuk sembuh. Gunakanlah kuasa saudara untuk tinggal dalam kerajaan surga. Itu yang selama-lamanya. Amin. Kalau saudara hanya gunakan kuasa seperti gereja-gereja yang hanya mengejar kuasa, itu hanya bertahan berapa tahun. Kalaupun Pak Watang disembuhkan dari asam uratnya, berapa tahun coba Pak Watang bisa disembuhkan? Masuk surga nggak ada asam urat kalau memang masuk. Halo? Nah, kalau kita hanya fokus, aduh asam uratku ini kapan dan Tuhan sembuh, bilang Tuhan tak mau sembuhkan, tidak apa-apa asal masuk surga. Karena di surga gak ada asam urat, yang ada asam pedas. Asam pedas bawang. Halo? Jadi kenapa kita hanya fokus? Tuhan, kenapa gula aku tidak sembuh-sembuh? Katanya tua obat gula, tapi tidak sembuh juga. Jangan gara-gara itu nanti saudara tidak masuk surga. Lagi-lagi mabok. Saudara bilang sama sakit gula, tidak sembuh kau, terserah. Aku mau masuk surga. Di surga nanti tidak ada gula. Amin. Jadi saudara, kenapa kita merasa pusing? Karena apa? Saudara tidak punya kuasa itu. Ya. Nah, saya rindu. Saya ingin kita semua kaya, tapi kayalah seperti Abraham yang bisa menggendong orang miskin itu. Amin. Amin. Oh, enggak kencang. Ya, saudara jadi dengar khotbah. Amin. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, supaya kita tahu kalau kita kaya untuk apa? Untuk apa kita kaya? Tapi kehilangan nyawa. Dan inilah orang kaya tadi. Kenapa dia ada di neraka? Saudara punya baju berapa? Bisa nggak berbagi? Nah, sekarang kita masuk sama orang miskin. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Kalau saya tanya sama kita ingin miskin, pasti gak ada yang mau. Dan memang kita gak ada orang yang semiskin Lazarus. Miskin Lazarus ini
miskin yang sama sekali tidak punya apa-apa, gubuk pun tidak punya, uang pun tidak punya, teman pun tidak punya. Cuma anjing, itu pun bukan anjingnya yang menjilat-jilat boroknya. Ya, hanya anjing yang mau menjilat borok. Inilah miskin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berpikir, wah, apakah hanya karena miskin ini saya masuk surga? Tadi saya sudah jawab, Abraham kaya masuk surga? Amin. Lazarus tadi yang miskin masuk surga? Yang gendong siapa? Abraham. Ingat, yang kaya gendong yang miskin. Ya, nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, orang miskin, saudara, inilah orang. Ini sebenarnya Lukas 16 ini sebuah kisah ilustrasi, perumpamaan. Tapi ini perumpamaan yang membawa kita pada nilai kekal, nilai moral yang luar biasa kebenaran. Saya tahu kita semua tidak mau kalau dikasih pilihan kaya atau miskin. Kaya masuk neraka, miskin masuk surga. Enggak seperti itu caranya. Saudara, miskin di sini adalah secara makna rohaninya orang yang sudah mengosongkan dirinya dari segala keduniawian ini, tidak mengasihi dunia lagi, tidak ada dunia di hatinya. Inilah gambaran miskin Lazarus. Makanya saudara, kalau mau datang ke dunia ini, lihat seperti apa Yesus datang ke dunia. Kita terlahir ke dunia ingin berkuasa, ingin kaya, ingin terkenal, ingin hebat, tidak mau susah kan? Iya kan? Tapi kenapa Yesus datang mau susah? Kenapa Yesus datang mau menderita? Itu kan tentu jadi pertanyaan. Kenapa Yesus datang pilih untuk hidup di rumah orang miskin seperti Yusuf dan Maria? Kenapa dia tidak pilih tinggal di istana seperti Musa? Kenapa dia tidak pilih menjadi orang kaya seperti Abraham, seperti Salomo? Gambaran Yesus turun ke dunia, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Karena yang Yesus lawan adalah bagaimana supaya dunia jangan masuk ke dalam hatinya, dia kosongkan itu. Halo? Karena godaan dunia, cobaan dunia, kekayaan dunia itu bisa membuat Yesus terpikat dengan dunia ini. Makanya Yesus turun ke dunia. Kenapa jadi orang miskin? Kenapa jadi orang jelek? Kenapa jadi orang papa? Kenapa jadi orang tidak punya apa-apa? Itulah bentuk bahwa dunia ini tidak mendapat bagian dalam hidupnya. Halo? Kalau kita ada di dunia ini, kita boleh tinggal di dunia ini, tapi dunia jangan tinggal dalam hati kita. Ada amin? Halo? Nah, makanya dikatakan Abraham kepada orang kaya tadi. Orang kaya tadi bilang apa? Tolong suruh si Lazarus yang waktu di dunia makan roti yang jatuh. Saudara, dia makan roti yang jatuh aja minta diingat. Kalau saudara mau berbuat baik, jangan minta diingat. Amin. Allah itu kutolong dulu, sekarang lihat sombongnya minta ampun. Jangan diingat. Setelah saudara memberi, lupakan. Mau diingatnya, mau tidak diingatnya, balasan saudara dari Tuhan. Iya. Suruh Lazarus tuh. Dulu kan dia makan roti, kulihatnya itu makan roti yang jatuh. Nggak pula malu dia. Bilang Lazarus itu makan roti yang jatuh dari meja. Tolong dulu dia celupkan telunjuknya ke air Coca-Cola yang dia minum itu, ya, supaya dibasahinnya bibir.
Abraham bilang, hei, selama hidupmu engkau sudah memilih untuk menjadi kaya, untuk mendapat semua yang baik, itu sudah tercapai, sudah cukup itu untuk kau. Tapi Lazarus selama hidup di dunia, dia mendapat semua yang buruk. Dan bagi Lazarus, itu tidak menghalangi dia masuk surga, karena dia sudah mengosongkan dirinya. Enggak lagi dia minta dipuji orang, enggak lagi minta dikasihani orang. Kita yang susah, saudara, jangan minta dikasihani orang. Anak GPI itu berdoa tapi aku enggak pernah diperhatikan. Enggak usah begitu. Amin. Amin. Ada cara Tuhan. Saudara, enggak usah ngomong. Saya waktu kena COVID juga enggak ngomong sama siapa-siapa. Gimana keluarga saya? Ya kan? 1 bulan itu enggak melayani di gereja. Puji Tuhan. Ada saja yang digerakkan Tuhan. Sebelum saya masuk isolasi, selama bulan tahun ya, masih tanggal 11 saya ulang tahun tanggal 15, karena saya lagi sibuk mau isolasi itu. Iya. Dia telepon, akhirnya saya berangkat ke Pekan naik mobil, di WA sama dia, Tulang, Eca ada kirim berkat untuk Tulang sebagai hadiah ulang tahun. Makasih. Tuhan tahu membalas. Amin. Saudara, dan ada 2 kakak dari jemaat ini yang ingat saya. Saudara, bagi saya bilang sama istri, udah kau jangan panik, tenang aja. Karena Hilda juga, mamanya kena, bapaknya kena, gak mungkin. Dia juga harus menjaga kesehatannya. Saudara, Tuhan pelihara. Amin. Dan puji Tuhan, sebulan kami kena COVID itu, saudara. Orang kalau tidak kerja kan tidak dapat gaji. Ya. Saya kan kerja dari gaji dari yang saya kerjakan. Itu makanya kadang-kadang gereja, pendeta-pendeta banyak mengeluh. Dan saya bisa jadi saksi. Enggak mesti, walaupun gereja tutup dan jemaat kalian tidak memberi, kita punya Tuhan. Saya masih bisa bersaksi. Dalam kekurangan itu pun kami bisa memberi. Masih sempat berbagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau miskin, kenapa harus takut? Saudara, nah makanya begitu orang mau lahir ke dunia, dia lupa Tuhannya siapa. Emangnya Yesus takut miskin? Baca Filipi, ayo. Filipi pasal 2. Inilah yang disebut kalau dalam pelajaran teologi kenosis. Ada waktunya Yesus direndahkan serendah-rendahnya, lebih rendah dari manusia. Dan ada waktunya dia ditinggikan setinggi-tingginya. Filipi pasal 2. Ya. Ayat yang dari ayat 6. Mulai dari ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan. Ini waktu Yesus dari sorga mau turun ke dunia loh, saudara. Ya, begitu anak kita lahir, kan semua yang terbaik, doa yang terbaik. Kalau ulang tahun semua doa. Saya bangga saudara punya kata-kata seperti itu. Kalau nggak terjadi yang seperti itu, saudara anggap kutukkah? Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ini sebagai manusia dia sudah sangat rendah. Sebagai manusia dia merendahkan diri lagi sampai taat, sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan diri. Saudara harus baca ini supaya sudah tahu konsep kita hidup di dunia. Bertobat yang takut miskin. Halo? Ya, makanya saya suka sekarang akhir-akhir ini hanya baca perjanjian baru. Saya memang kuras habis. Saya memang baca. Saya dengar semua khotbah. Saya dengar semua, baca semua literatur. Saudara, saya tak mau melayani jemaat membujuk-bujuk saudara hanya untuk kaya sementara. Saya mau saudara kaya sampai kepada masa yang kekal. Halo? Kalau anak-anak saudara kaya yang untuk saudara. Saya punya anak 3 yang saya harus besarkan dulu. Karena itu yang akan membahagiakan saya. Kalau masih saya hidup, itu hanya untuk memberi buah. Nah, dan Lazarus yang miskin ini, miskin artinya apa? Dia mengosongkan dirinya dari semua ketertarikan dunia. Makanya iblis tidak tahu dia waktu Yesus turun ke dunia memang sudah dikosongkan Yesus semuanya. Ya, datanglah iblis, bikinlah batu ini jadi roti Yesus. Aduh, yang kau pikirnya aku makan dari roti, makanlah samamu rotimu itu. Karena aku makan dari setiap firman yang diucapkan oleh Bapakku. Iblis terdiam. Tapi iblis tidak mau. Yesus dibawa ke gunung yang tinggi, diperlihatkanlah semua kemegahan kerajaan, kekayaan dunia yang begitu luar biasa. Dia pikir Yesus tergiur. Ku kasih sama kau, semua yang kau lihat ini ku berikan. Saudara, apa kata Yesus? Menyapa. Sebab aku hanya menyembah Tuhan. Saudara tahu harta kekayaan kita apa? Bisa menyembah Tuhan itu kekayaan. Jangan merasa terpaksa kebaktian ini. Pergi kau iblis, sebab aku hanya menyembah Tuhan. Jadi menyembah Tuhan yang benar itu gimana? Sembahlah Tuhanmu, karena engkau sudah mengosongkan dirimu dari dunia ini. Amin. Amin. Jangan sembah Tuhan, tapi masih membawa dunia. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua orang. Amin, saudara. Saya mau ngajak kita lagu ini. Ayo saudara, saudara renungkan lagu ini baik-baik. Ini jadi doa kita. Kita berdoa dulu. Kita tenangkan hati kita, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, mari Engkau jamah hati kami, Tuhan. Engkau berikan kami hati yang baru. Engkau bawa pandangan kami sampai kepada pandangan yang kekal. Engkau bawa kami, Tuhan, untuk masuk dalam kerajaan. Mengosongkan diri kami, Tuhan, dari semua keduniawian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah yang empunya kerajaan Allah. Haleluya.
Corona
Sekali lagi, namulah Yesus namulah Yesus biasa sangat Tuhan kita kepada Tuhan. Amin. Dialah kerajaan Allah yang ada di hadapanmu. Yesus Maha Sakti, Dia Sentuh tadi kau, jangan sempat kita ketinggalan. Dia satulah Yesus. Satu tiap waktu, satu tiap waktu, mau segan, amin. Semuanya kita angkat pujian ini untuk terhormat, untuk terhormat. Semuanya di belakangmu. Yesus Maha Sakti, Yesus Maha Sakti, Biharoronai, Nam Arta Samati, tinggal bersudah semuanya akan kita tinggal. Untuk hormat Tuhan, Yesus Maha Sakti, Dia Roronai, Ibu Yesus Maha Sakti, Dia Roronai, Yesus Maha Sakti, Dia Roronai. Yesus Maha Sakti, Yesus Maha, Yesus Maha Mandolai, Yesus, Yesus, Yesus.
Oh, berhapuskan Yesus, oh simpan Yesus. Yesuslah yang mengasihi. Dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dia pergi ke surga menyediakan tempat terbaik. Haleluya. Surga itu ada, saudara. Ada. Dan dipersiapkan Tuhan. Pergilah ke sana. Datangilah Dia. Datanglah kepada Yesus. Karena Yesus sudah pulang kembali ke rumahnya. Maulah Yesus Dia sangat pergi mengalami kebahagiaan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Terimalah Yesus, sambutlah Dia. Ikutlah Yesus sangkal diri. Jangan jadikan dunia ini tempat kita parkir. Lewatilah dunia ini. Kalau saudara hari ini kaya, jangan sampai sudah kekayaan itu membuat saudara begitu egois, begitu mementingkan diri sendiri. Ingatlah, kita diciptakan ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Tuhan Yesus, Engkau Allah, Engkau Raja yang kekal, Engkau Allah yang hidup, Engkau yang berfirman bagi kami, Engkau yang mengajar kami. Engkau begitu baik. Kau turun ke dunia, Kau kosongkan dirimu, menjadi orang miskin dan susah, supaya dunia ini tidak lagi menjadi tempat untuk menjadi kekayaan yang membuat kami tinggal di dunia. Urapi kami Roh Kudus. Kalaupun kami kaya, kalaupun ada harta kami mau harta itu menjadi harta di surga. Terima kasih Bapa. Ajar kami juga jadi orang tua yang bijak. Kami lahir ke dunia ini untuk masuk ke surga. Tuhan, berkatilah yang mendengar firman. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hatinya. Diberkatilah yang percaya, yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Diberkatilah yang berharap kepada kuasa dari firman. Karena kerajaan sorga bukan soal makan minum, tapi damai sejahtera dan sukacita, kebenaran dari Roh Kudus. Kerajaan surga adalah kuasa yang boleh kami pakai sejak hari ini untuk tempat kami di surga. Di dalam nama Yesus, diberkatilah yang menerima firman Tuhan. Haleluya. Saudara, saya tergerak. Siapa yang ingin setia dengan kekayaan dan ingin kaya untuk menjadi berkat, silakan angkat tangan. Kami tidak mau menjadi kaya seperti orang kaya yang dihadapan Lazarus. Untuk apa kami kaya kalau itu membuat kami masuk ke dalam neraka?
Jadikan kami kaya seperti Abraham yang menggendong Lazarus jadi berkat. Kami bertemu di surga. Diberkatilah yang mau menjadi berkat ini. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang yang diberkati, kita menjadi berkat untuk perluasan pekerjaan Tuhan, khususnya di kota kita Bangkingan. Sebelum itu kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat segala berkat Tuhan, terlebih lagi kesehatan dalam kehidupan kami, segala sesuatu yang sudah dapat kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami tidak dapat balas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau persembahkan dari apa yang ada pada kami. Kami mau beri yang terbaik dari hati kami yang penuh sukacita dan mengasihi Tuhan. Kami mau kembalikan yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, tolong segala sesuatunya dari Tuhan dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Selalu puji Dia, selalu sembah Dia. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Haleluya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku semua, ku tak akan berhenti memuji, memimpikan namamu selalu. Dengan memuliakanmu, ya, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan hidup hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan hidup hanya untukmu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan hidup hanya untukmu. Hidup yang kami dan hidup hanya untukmu. Hidup yang kami dan hidup hanya untukmu. Haleluya. Puji Tuhan. Yang mulia dikasihi. Puji Tuhan. Sebelum kita tutup dalam doa, mulai nanti malam jam 7 kita akan masuk dalam doa semangat 10 malam. Kalau dalam bahasa Pentekostalnya hari penuh Roh Kudus. Tapi saudara, ini menjadi tonggak kebangkitan, kebangunan rohani kita, bahwa dalam doa ini kita fokus kepada kerajaan Allah. Mari kita fokus kepada hidup yang akan datang. Mari kita pandang kerajaan Allah, kerajaan sorga yang disediakan Tuhan. Mari kita siapkan waktu kita 10 malam ini, bawa istri, anak-anak, keluarga. Karena kebetulan kita libur kerja, libur sekolah juga. Mari kita gunakan supaya kesempatan hidup yang masih ada ini, mari kita pakai kuasa yang dari Tuhan untuk kehidupan kita di kekekalan. Amin. Ya.
Ada kuasa dalam hidup kita. Amin. Kuasa kerajaan Allah. Seperti ilustrasi tadi. Ya, kita nggak hanya sampai 1 hari kok di mata Tuhan hidup ini. Begitu cepat, saudara. Ya, saya juga kemarin ketemu dengan salah seorang ustadz yang suka badminton. Karena ustadz itu ahli sudah meninggal, masih muda. Ya, dia baik, nggak fanatik ya. Jadi semalam saya ketemu di Domaret cerita. Jadi saudara, ya kita tidak tahu kapan kita terakhir bertemu, entah hari ini entah besok. Tapi percayalah, kematian adalah satu keuntungan. Jangan takut bagi orang yang punya tempat di sana. Tuhan memberkati kita. Itulah doa 10 malam ini, siapkanlah waktu saudara, enggak lama-lama, 1 jam kita di sini. Bagi yang berkemurahan hati, seperti di gereja mula-mula, boleh membawa makanan ala kadarnya. Bagi yang kuat, menggendong yang lemah. Tidak keharusan. Ini hanya menjadi bentuk kekompakan kekeluargaan kita di jemaat ini aja. Bukan karena makanan itu juga kita tidak berdoa, tapi itu sebagai wadah bentuk kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami boleh diisi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang membawa kebenaran itu, dan biarlah kami peroleh kebenaran itu untuk tumbuh di hati yang baik, di hati yang lembut, di hati yang mengerti. Biarlah firman itu tumbuh di hati yang takut akan Tuhan. Biarlah kami dipenuhi hidup kami, jiwa, tubuh, roh kami yang diciptakan Tuhan penuh dengan firman yang kekal. Kami makan tidak hanya dari roti saja, kami makan dari setiap perkataan-perkataan Tuhan. Diberkatilah yang menerima firman, berbahagialah yang menaruh firman dalam hatinya. Tuhan memberkati umat-Mu, dan hamba rindu kami masuk ke dalam kerajaan surga. Dan hamba rindu Tuhan memberkati jemaat-Mu dengan kekayaan. Kekayaan yang membawa berkat, kekayaan yang membawa kasih Tuhan, kekayaan yang membawa kami kepada kebenaran, tidak membawa kepada cinta akan uang. Dipujilah Engkau Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan Tuhan menopang kami senantiasa, meneguhkan, menguatkan iman kami. Biar kami menyelesaikan perjalanan kami di muka bumi ini dengan setia sampai akhir. Engkau Tuhan kami, Allah kami, Engkau kepunyaan kami. Engkau sudah menebus kami untuk jadi milik-Mu, bukan untuk menjadi milik kami sendiri. Hiduplah di dalam kami Tuhan Yesus, supaya kami selamat di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang hari ini merayakan Idul Fitri. Tuhan, kami rindu juga Tuhan memberkati dan menjamah supaya mereka juga beroleh keselamatan. Kami rindu juga bangkinang ini dilawat Tuhan, dan orang-orang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan yang hidup, yang mengalahkan maut dan kuasa iblis. Terpujilah Tuhan, jadikan kami umat-Mu yang hidup di dunia ini dengan kuasa kerajaan Allah itu, kuasa yang boleh kami pakai untuk kami bawa sampai kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan. Dan mulai malam nanti sampai 10 malam ke depan, kami akan mengadakan doa-doa. Biarlah Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, kebangunan, kebangkitan, karya Roh Kudus, pertolongan dan kuasa kerajaan Allah biar semakin nyata. Supaya kami jangan hanya asik
fokus kepada keduniawian yang pasti kami tinggalkan ini, yang juga pasti dibinasakan. Biarlah dengan datang kepada Tuhan, berdoa, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, kami semakin memiliki keyakinan dan pengertian, hikmat dan pengetahuan tentang kehidupan kekal yang kekal selama-lamanya, menjadi hidup yang kami impikan, kami rindukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dan kami doakan segala kuasa si jahat, kuasa roh jahat iblis menggoda, menghalangi langkah kami untuk datang berdoa, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kami datang dengan tekad iman yang penuh kasih kepada Tuhan. Dan juga kami doakan bangsa kami supaya diberkati Tuhan, pulih ekonominya di dalam nama Yesus. Kami doakan supaya segala kejahatan, radikalisme, fundamentalis, bahkan teroris kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia aman, sejahtera, makmur, sentosa, diberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Berkati gereja-gereja Tuhan untuk memberitakan kabar baik, menjadi berita kabar baik, menjadi surat yang terbuka di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, terimalah kasih setia Allah yang tidak berkesudahan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terimalah kasih karunia, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh Allah yang hidup, memimpin dan menyertai kami sampai Yesus Kristus Tuhan datang menjemput kami saleh-salehnya, supaya di mana Tuhan berada, di situ pun kami hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat kenaikan Isa Al-Masih.